Cilacap terkini, Polres Cilacap berhasil amankan ribuan solar bersubsidi dan cokok 2 pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban eksklusif program Jaga Indonesia. Dalam rilis Polres Cilacap 19 April 2022, menurut Kapolres Cilacap AKBP Eko Widiantoro SIK MH, penggelapan atau penimbunan dan penjualan ilegal solar bersubsidi berhasil diungkap oleh Polres Cilacap, eksklusif Jurnal Media. BBM ilegal. Ini berawal dari sesuai instruksi Bapak Kapolri beberapa hari yang lalu, karena ada beberapa wilayah yang kita tahu di Indonesia ini mengalami kelangkaan, khususnya di wilayah-wilayah Kalimantan. Kemudian di tanggal 10 April ada di salah satu media massa di wilayah Jawa Tengah juga ada beberapa wilayah yang sudah mengalami kelangkaan BBM, khususnya BBM bersubsidi jenis solar ini. Kemudian dari tanggal 10 itu tim dari penyidik Satreskrim, khususnya penyidik Tipiter di bawah pimpinan Bapak Kasatreskrim beserta tim melakukan penyelidikan berkaitan apakah di wilayah Cilacap ini ada indikasi permainan ataupun kegiatan-kegiatan pembelian solar subsidi yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kegiatan-kegiatan yang harusnya didukung dengan solar subsidi. Sehingga pada tanggal 13 April ya, pada tanggal 13 April ini tim melakukan kegiatan penyelidikan selama 3 hari tadi dan mencurigai salah satu kendaraan truk yang pada saat itu dilakukan upaya penyelidikan oleh tim yang ada di salah satu SPBU di wilayah Kabupaten Cilacap, tepatnya di Tritih Lor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Ditemukan salah satu kendaraan truk yang mencurigakan, di mana pada saat dilakukan upaya pemeriksaan bahwasanya truk tersebut pada saat itu tertutup terpal, dan memang kendaraan ini langsung ada kempunya di atas ini. Dia memang seolah-olah cuma mengambil BBM di SPBU dengan normal, dengan memenuhi tangki, tapi kendaraan ini sudah dimodifikasi. Itu kejadian pada tanggal 13, kemudian kita melakukan pengungkapan adanya truk di SPBU tersebut dengan BB. Pada saat itu di dalam itu ada 1 ton penuh di dalam kempu itu, karena kempu ini solar ya? Iya, solar bersubsidi, harus saya sampaikan, solar bersubsidi. Ini 1 ton dipindahkan dari tangki kendaraan ke atas setiap pengisi dengan menggunakan mesin modifikasi. Pada saat mobil itu dibunyikan, mesin itu ikut bekerja untuk menyedot BBM yang ada di tangki ke atas. Ini dilakukan di beberapa titik sehingga tidak mencurigakan, dan kemudian dikembangkan dari sopir pada saat itu yang ditangkap di lapangan bahwasanya benar kendaraan itu berisi BBM tadi 1 ton, dan ternyata di lokasi ya, karena ada beberapa lokasi, ada lokasi SPBU TKP awal ditemukan, kemudian di gudang itu juga ada 40 kempu dengan ukuran 1 ton masing-masing kempu, di mana di situ total semuanya BB yang kita amankan pada saat itu baik di kendaraan maupun di gudang ada 3.200 liter atau 3 ton 200 liter. Itu yang kita amankan sebanyak 2 orang, yaitu sopir dan penjaga daripada gudang ya, yang saat itu ada di TKP pada saat itu, sopir dan kemudian termasuk yang penjaga gudang ya, ada di TKP pada saat itu. Jadi itu rekan-rekan hasil ungkap BBM yang kita lakukan, persangkaan pasal tentunya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, pasal 55 berkaitan dengan masalah pengangkutan ya, perniagaan, khususnya masalah migas ini. Oke, Bang, ada aparat yang terlibat atau enggak? Sampai ya,
Pemeriksaan dari Kasat Reskrim saat ini belum ada, ya, karena baru dilakukan pemeriksaan baru dua orang, 3 hari berjalan, ya. Oke. Nah, Ini berjalan udah berapa lama si BBM ini Pak ditimbunnya? kurang lebih dari keterangan para si pelaku ataupun yang orang yang kita amankan ini, menurut keterangan mereka udah kurang lebih 5 bulan sudah berjalan. Ini disuplai kemana aja Pak barang ini Pak? Nah, ini kemarin termasuk dari keterangan ini, setelah kita integrasi, barang ini bukan diedarkan di wilayah Cilacap, ternyata barang ini sudah diambil tangki ke arah Semarang. Oke, berarti tangkinya emang Ya, asli atau bodong? Tangki Warna biru? Tangki minyak. Ya, tangki minyak. Artinya ini kan penimbunan BBM bersubsidi Pak, dijual kembali dengan harga seperti apa ya? Jadi dia beli dengan harga subsidi tentunya, Subsidi, ya. yaitu Rp5.120. Dan ditimbun ya? Ya, 150 rupiah. Kemudian dia dijual kembali ke yang membutuhkan, dalam arti ini mungkin ada pihak-pihak terkait, nanti kita dalami lagi, termasuk yang tadi saya sampaikan, itu di harga 6.000 per liternya, sehingga ada selisih lah, ada defisiasi yang mungkin untuk pengusaha ini ataupun para pelaku kejahatan ini ada keuntungan. Oke. Pak, saat melakukan operasinya, apakah petugas POM-nya mengetahui akan kejadian tersebut atau emang udah ada kong kali kong dengan POM? Nah, ini nanti kita dalami, tapi kalau kita melihat dari tadi modus yang dilakukan oleh para pelaku ini, sopir khususnya, dia cuma mengisi biasa full tank seperti biasa saja. Full tank, karena setiap full tank dia pindah tempat lagi di SPBU lain lagi, sehingga nanti kita dalami lagi. Tapi apakah di sini ada interaksi antara si sopir dengan pihak SPBU khususnya yang jaga pada saat itu, apakah mendapatkan fee dan segala macam, kita dalami lagi. Tapi untuk sementara kronologis yang kita dapatkan tadi, jadi dia normal saja mengisi BBM itu full saja di tangki 300 liter, nanti dia sambil jalan ditarik, dia naik ke atas, sedot, kosong lagi, dari SPBU lain lagi. Nah, seperti itu kira-kira. Dijual Semarang itu untuk industri atau untuk apa Pak? Nelayan atau oknumnya ini kita harus berjualnya? Ya, ini nanti yang baru kita dalami ya Mas ya. Ini baru kita dalami, karena mereka cuma tahunya menjual ke pihak yang pembeli, tapi untuk digunakan untuk apa dan segala macam ini belum kita tahu, apakah untuk industri, untuk kebutuhan perkebunan dan segala macam. Nanti kita masih dalami dalam proses penyidikan ini. Pemiliknya ini Berjalan udah berapa lama si BBM ini Pak ditimbunnya? Kurang lebih dari keterangan para si pelaku ataupun yang orang yang kita amankan ini, menurut keterangan mereka udah kurang lebih 5 bulan sudah berjalan. Ini disuplai kemana aja Pak barang ini Pak? Nah, ini kemarin termasuk dari keterangan ini, setelah kita integrasi, barang ini bukan diedarkan di wilayah Cilacap, ternyata barang ini sudah diambil tangki ke arah Semarang. Oke, berarti tangkinya emang Ya, asli atau bodong? Tangki Warna biru? Tangki minyak. Ya, tangki minyak. Artinya ini kan penimbunan BBM bersubsidi Pak, dijual kembali dengan harga seperti apa ya? Jadi dia beli dengan harga subsidi tentunya, Subsidi, ya. yaitu Rp5.120. Dan ditimbun ya? Ya, 150 rupiah. Kemudian dia dijual kembali ke yang membutuhkan, dalam arti ini mungkin ada pihak-pihak terkait, nanti kita dalami lagi, termasuk yang tadi saya sampaikan, itu di harga 6.000 per liternya, sehingga ada selisih lah, ada defisiasi yang mungkin untuk pengusaha ini ataupun para pelaku kejahatan ini ada keuntungan. Oke. Pak, saat melakukan operasinya, apakah petugas POM-nya mengetahui akan kejadian tersebut atau emang udah ada kong kali kong dengan POM? Nah, ini nanti kita dalami, tapi kalau kita melihat dari tadi modus yang dilakukan oleh para pelaku ini, sopir khususnya, dia cuma mengisi biasa full tank seperti biasa saja. Full tank, karena setiap full tank dia pindah tempat lagi di SPBU lain lagi, sehingga nanti kita dalami lagi. Tapi apakah di sini ada
interaksi antara si sopir dengan pihak SPBU khususnya yang jaga pada saat itu, apakah mendapatkan fee dan segala macam kita dalami lagi. Tapi untuk sementara kronologis yang kita dapatkan tadi, jadi dia normal saja mengisi BBM itu full saja di tangki 300 liter, nanti dia sambil jalan ditarik dia naik ke atas, sedot, kosong lagi, nyari SPBU lain lagi. Nah seperti itu kira-kira. Dijual Semarang itu untuk industri atau untuk apa Pak? Nelayan atau oknumnya ini kita harus Ya, ini nanti yang baru kita dalami ya Mas ya. Ini baru kita dalami karena mereka cuma tahunya menjual ke pihak yang pembeli, tapi untuk digunakan untuk apa dan segala macam ini belum kita tahu apakah untuk industri, untuk kebutuhan perkebunan dan segala macam. Nanti kita masih kita dalami dalam proses penyidikan ini. Pemiliknya ini Pak belum ada Pak. Ini kan baru sopir sama penjaganya Pak ya. Ownernya ini sama Mas. Ini untuk owner berkaitan dengan itu kita juga masih kita kembangkan ya. Dari nanti tergantung dari keterangan dari pelaku di belakang ini. Apakah dia mandiri punya sendiri, termasuk truknya? Ini truk? Truk milik salah satu rekannya yang beda apa? Oh, jadi lokasi itu dia sewa milik orang, dan saat ini orang pemilik lokasi lahan ini termasuk truk ini lagi di lapas, ya lagi di lapas, lagi menjalani hukuman di lapas. Dia melakukan sewa, tapi untuk yang disewa ini tahu atau tidak untuk dilakukan kegiatan ini nanti kita juga akan dalami. Kita akan periksa sebagai saksi untuk mendalami apakah mereka mengetahui bahwa lahan itu pada saat diizinkan dari awal untuk kegiatan apa disampaikan atau tidak. Oke. Ada yang lain? Cukup ya? Ya, terima kasih. Silakan nanti. Terima kasih.